Komponen utama sebuah komputer adalah CPU, yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau yang biasa kita sebut dengan prosesor. Salah satu fungsinya adalah untuk mengolah instruksi dari sebuah program. Sebagai contohnya bisa dilihat pada proses Google Chrome berikut. Saat Google Chrome melakukan sebuah proses, maka penggunaan CPU-nya akan naik beberapa persen, dan kemudian akan turun kembali saat proses telah selesai. Pada saat CPU memproses sebuah program, CPU membutuhkan sebuah memori untuk menyimpan data dari program tersebut. Data program yang diperlukan akan disimpan pada main memory atau RAM sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU saat diperlukan. Sebagai contohnya dapat dilihat pada proses Google Chrome berikut. Google Chrome menggunakan 400 MB pada memori. Pada sistem komputer, memori terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu register memory, cache memory, main memory, dan secondary memory. Dalam manajemen memori terdapat hierarki sebagai berikut. Secondary memory terdapat di paling bawah karena kecepatan aksesnya yang paling lambat. Kemudian ada main memory, cache memory, dan register memory di paling atas. Secondary memory merupakan tempat untuk menyimpan data dari sebuah program yang sudah terinstall. Sebagai contohnya bisa dilihat pada folder Microsoft Office berikut, yang menyimpan data-data untuk menjalankan program Microsoft Office seperti Word dan Excel. Main memory merupakan tempat penyimpanan data dari program yang sedang berjalan. Data tersebut diambil dari secondary memory dan disimpan di dalam main memory agar dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Cache memory terletak pada CPU dan berfungsi sebagai penengah antara RAM dengan CPU, dikarenakan kecepatan RAM yang lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan CPU. Data-data yang sering diakses oleh CPU akan disimpan ke dalam cache memory sehingga dapat diakses lebih cepat. Sebagai perbandingannya dapat dilihat pada prosesor i3 9100 dengan kecepatan mencapai 4 GHz atau 4000 MHz, sedangkan RAM DDR4 hanya mempunyai kecepatan 2600 MHz. Register memori terletak pada CPU dan merupakan tempat menyimpan serta mengolah data dari cache memory atau main memory. Kemudian data yang telah diolah tersebut akan dikirim kembali ke cache memory ataupun main memory. Pengalamatan memori. Pada saat program dijalankan, data-data yang diperlukan program tersebut akan disimpan ke dalam memori dan memiliki alamatnya masing-masing, sehingga CPU dapat menemukan data tersebut dengan cepat saat diperlukan. Ada dua jenis alamat pada manajemen memori, logical address dan physical address. Logical address adalah alamat yang diberikan oleh CPU pada saat program dijalankan dan merupakan referensi dari alamat fisiknya pada memori. Physical address adalah alamat fisik data pada sebuah memori. Address binding atau pemetaan alamat merupakan proses mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan sebaliknya. Proses ini dilakukan oleh perangkat MMU atau Memory Management Unit. Berikut adalah contoh sederhana dari address binding. Pertama-tama CPU akan memberi alamat logik pada sebuah program yang dijalankan. Kemudian alamat tersebut diproses oleh MMU dan akan menghasilkan alamat fisiknya pada sebuah memori. Tujuan dari manajemen memori adalah untuk memaksimalkan penggunaan memori pada komputer, serta meningkatkan kecepatan akses data oleh CPU. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk manajemen memori, yaitu dynamic loading, dynamic linking, overlay, dan swapping. Dynamic loading artinya tidak semua data program dimasukkan ke dalam main memory. Hanya data-data yang diperlukan saja yang akan dimasukkan ke dalam main memory. Sebagai contohnya, saat salah satu data program PowerPoint dihapus, maka program PowerPoint tidak dapat dijalankan, sedangkan program Excel dapat berjalan dengan normal. Dynamic linking mempunyai konsep yang sama dengan dynamic loading. Pada dynamic linking, data yang diperlukan oleh sebuah program dapat diakses secara bersamaan oleh program lainnya. Sebagai contohnya, saat salah satu data program Office dihapus, maka program PowerPoint dan program Word tidak dapat dijalankan karena membutuhkan data program yang sama.
Overlay merupakan metode memecah sebuah program yang besar menjadi beberapa bagian kecil, sehingga tidak menghabiskan memori yang ada. Swapping merupakan suatu proses di mana data dapat berpindah-pindah dari main memory ke secondary memory, serta sebaliknya. Sebagai contohnya, saat menggunakan sistem operasi Linux, di mana terdapat partisi swap sebagai